Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dwi Krisyanto dari NIM 3336-20123 dari kelas C, ingin mempresentasikan alat pelindung diri dan alat pengaman kerja. Agendanya yang pertama adalah definisi APD dan APK konstruksi, yang keduanya pedoman APD dan APK konstruksi, yang ketiganya jenis jenis APD dan APK konstruksi, berikut fungsi disertai gambar, yang keempatnya pekerjaan di ruang terbatas, yang kelima pekerjaan di ketinggian. Apa itu APD? APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dan potensi bahaya di tempat kerja. APD ini terdiri dari kelengkapan wajib yang digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja yang digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang yang di sekelilingnya. Penggunaan APD digunakan sebagai upaya terakhir dalam melindungi pekerja ketika rekayasa teknologi dan administratif sudah terlaksana, namun potensi bahaya masih tergolong tinggi. Namun perlu dipahami, penggunaan APD bukanlah pengganti kedua upaya tersebut. Manfaat APD tujuannya adalah untuk melindungi tubuh dari cedera atau bahaya pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga pengguna alat pelindung diri bermanfaat bukan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri, tetapi bagi orang di sekelilingnya. Berikut ini manfaat APD. Yang pertama, mengontrol pajanan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Yang keduanya, memberikan suasana kerja yang menunjang rasa aman bagi pekerja. Dengan kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman tersebut, bisa meminimalisir kelelahan tenaga kerja yang merupakan faktor risiko terjadi kecelakaan kerja. Apa itu APK? APK atau alat pelindung kerja adalah semua sarana pelindung bagi para pekerja di lapangan terhadap bahaya ketika melakukan pekerja, yaitu kondisi selamat, proses kondisi untuk bekerja. APK atau alat pelindung kerja dan alat pelindung diri atau APD, asuransi dan perizinan, personil K3, konstruksi, fasilitas, sarana dan prasarana, dan alat kesehatan. Manfaat alat pelindung alat APK adalah yang pertama, melindungi tenaga kerja jika usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang keduanya, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Yang ketiganya, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sedangkan manfaat dari penggunaan alat pelindung kerja, keselamatan kerja, diantaranya untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Yang keduanya, mengurangi resiko penyakit akibat kecelakaan kerja. Syarat APD, beberapa prinsip paling penting yang harus dipenuhi dalam pemilihan maupun pembuatan APD diantaranya harus bisa memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik. APD harus seringan mungkin dan nyaman digunakan, dapat dipakai secara fleksibel, tidak menimbulkan bahaya tambahan. Cara memakai APD dan APK, langkah-langkah memakai yang benar. Yang pertama, pakai terlebih dahulu baju dan sepatu kerja khusus. Yang keduanya, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiganya, pakai topi bedah sekali pakai. Yang keempat, menggunakan masker pelindung medis atau N95. Yang kelimanya, menggunakan sarung tangan dalam. Yang keenam, menggunakan kacamata pelindung. Yang ketujuh, menggunakan sarung tangan karet sekali pakai. Yang kedelapan, pemakaian selesai. Cara melepas APD dan APK, langkah-langkah melepas alat yang benar, ganti sarung tangan. Yang keduanya, lepaskan pakaian pelindung. Yang ketiganya, lepaskan kacamata pelindung. Yang keempat, lepaskan masker.
Yang kelima, lepaskan topi. Yang keenam, lepaskan sarung tangan. Yang ketujuh, pelepasan selesai. Catatan cuci tangan setiap melepaskan perlengkapan demi perlengkapan. Pedoman APD dan APK konstruksi. Yang pertamanya ada Permenaker nomor 8 tahun 2010. Bunyinya APD berguna untuk mengurangi risiko paparan atau kontak dengan bahaya. Terus yang keduanya Permenaker Trans nomor 8 2010 juga ada bunyinya, setiap pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Yang ketiganya ada dari pasal 12B, bunyinya kewajiban dan hak tenaga kerja untuk memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Yang terakhir adalah pasal 9 ayat 1 butir, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD. Yang selanjutnya adalah APD di ketinggian. Ada berbagai macam. Salah satunya diantaranya helm pelindung, fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan. Yang keduanya lanyard, berfungsi untuk menahan guncangan apabila pekerja terjatuh bebas. Yang ketiganya file arrestor. Alat ini digunakan untuk melindungi pekerja ketika sedang melakukan perpindahan tempat. Yang keempatnya ada sarung tangan, digunakan untuk melindungi tangan dari goresan benda tajam. Yang kelimanya ada sepatu, digunakan untuk melindungi kaki dari tertusuk benda tajam atau tergelincir. Yang selanjutnya adalah APK di ketinggian. Di antaranya ada jaringan pengaman atau safety net. Fungsinya untuk melindungi pekerja di ketinggian agar tidak jatuh. Yang keduanya ada tali keselamatan atau lifeline. Fungsinya untuk melindungi pekerja di ketinggian agar tidak jatuh juga. Yang ketiganya ada penahan jatuh, safety deck. Fungsinya sama, untuk melindungi pekerja dari ketinggian. Yang keempatnya ada pagar pengaman. Fungsinya juga sama, untuk pekerja agar tidak jatuh terjun bebas dari ketinggian. Yang terakhir ada pembatasan area. Fungsinya agar para pekerja dan orang di sekitar mengetahui bahwa ada area yang dibatasi. APD di ruang terbatas ada banyak, cuma yang saya jelaskan ada 4. Yang pertama ada safe helmet, fungsinya untuk melindungi kepala dari pukulan atau benturan. Yang keduanya ada respirator, digunakan untuk perlindungan pernapasan terhadap udara yang terkontaminasi. Yang ketiga ada safe overall, juga diperlukan untuk menjaga kebersihan pakaian kerja dari noda dan kotoran. Yang terakhir ada safety, juga dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja fatal seperti kejatuhan benda-benda berat. Selanjutnya ada APK di ruang terbatas. Yang pertama ada rambu kerja, berfungsi untuk tanda pemberitahu pekerja bahwa ini area terbatas. Yang keduanya ada barier pengaman konstruksi. Barier pengaman konstruksi adalah benda fisik dalam bentuk tanda atau pagar yang digunakan di lokasi konstruksi. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.